Astagfirullahaladzim, astagfirullah, hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ya Syekh Hasan al-Madani wa jami'i masyayikh wa talamid tasabi ilaih. Anna Allah yataghashshahum bil mawqi ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد من اصطفى من عباده من شاء بالولاية وخصصه بحمل أسراره وجذبه منه إليه بسابق العناية، وأشكره أمن علينا بالإيمان بما جاءت به الأنبياء والأولياء من أسراره الربانية، ووفقنا لمتابعة سنتهم البهية السنية. وصلي وأسلم على من سجد له الملك وهو في ظهر أبيه الصور، وعلى آله وصحبه وتابعهم في سبيل النور, وبعد. Kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani, Khalifah Sayyidi Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadili Al-Ahsani As-Saman Al-Madani radhiyallahu an. Hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat daripada guruku, daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermula pada ketika dibaca manaqib auliaullah itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya, serta diiktikadkan dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar waliullah. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu itu mengarang ia akan menaqib gurunya, serta dibaca pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Quran dan bertahlil dan bersedekah mana sekuasanya, tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Maka tatkala aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat yang tersebut itu, maka sekala hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu atas sekadar pahamku yang bebal ini, serta aku himpunkan akan setengah karamat guruku, yaitu Sayyidi Asy-Syaikh Sayyid Muhammad Saman radhiyallahu an, Ahlus Syariah wat Tariqah wal Haqiqah, yakni kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Barang siapa berkehendak ziarah akan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal tiada minta izin kepadanya, niscaya ziarahnya itu sia-sia jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu an kasih sayang ia kepada orang yang talibul ilm dan kepada orang yang alim-alim dan orang yang soleh-soleh, dan kepada segala orang-orang fakir dan miskin, dan lagi pula suka ia berkhidmat kepada segala orang yang datang ziarah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada orang yang alim dan orang yang soleh dan daripada segala orang yang awam dan khawas. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu an itu ketika masa kecilnya hingga sampai had mursyidnya, dan lagi pula ia sangat memuliakan ibu bapaknya. Lagi pula ia mengakalkan musyahadatul wujud dan muraqabah dan ibadah hingga ia meninggalkan daripada adat dan melawani ia akan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Dan tiadalah tidur ia pada ketika malam hari melainkan sedikit jua. Dan apabila ia diberi bantal oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur, maka keluh kesahlah ia seperti orang sakit. Dan apabila sampai waktu sahur, maka ia bangun daripada tidurnya, lalu ia rotib sahur, kemudian daripada itu lalu ia sembahyang subuh berjamaah. Lalu ia sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak, lalu pula ia rotib subuh hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari kira-kira segala, maka bangkitlah ia sembahyang sunnatul isyraq 2 rakaat. Dan apabila sampai seperempat hari, maka bangkitlah ia sembahyang sunnatul duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat, dan yang terafdal itu 8 rakaat. Dan lagi pula ia radhiyallahu an membanyakkan puasa sunnah dan membanyakkan riyadhah dan menjauhi daripada lazatid dunya hingga daripada yang halal sekalipun. Maka segala yang tersebut itu adalah halnya di masa kecil, yakni sebelum balighnya. Pada masa itulah ia disuruh oleh orang tuanya masuk ke dalam siwan, yakni tempat makan makanan, karena dia hendak diberi makan oleh orang tuanya. Manakala selesai daripada makannya, dilihat oleh orang tuanya tempat ia makan, seolah-olah tidak dimakannya. Kemudian daripada itu pergilah orang tuanya kepada gurunya membaca Al-Quran di waktu kecil, lalu dikhabarkan oleh orang tuanya daripada hal ihwal anaknya tersebut. Maka dijawab oleh gurunya, janganlah engkau takut, karena anakmu itu tiada syak dan ragu lagi bahwasanya ia adalah waliullah, dan tiada khilaf lagi antara segala ulama.
Dan apabila radhiyallahu an melihat akan orang tuanya memakai pakaian yang indah-indah atau memakai pakaian yang ditegah oleh hukum syara, maka dikatakan kepada orang tuanya, wahai orang tuaku, tidaklah suka Tuhan kita kepada orang yang bersuka-suka di dunia ini. Demikianlah hal ihwalnya di masa kecilnya, yakni sebelum balighnya. Syahdan adalah halnya Tuan Syekh Muhammad Saman itu selalu di dalam zikrullah siang dan malam, dan suka uzlah artinya menjauhi daripada bercampur dengan manusia dan masuk khalwat dan melazimkan ziarah ke Baqi, yakni tempat penguburan segala istri Nabi Muhammad SAW di dalam negeri Madinatul Rasul, serta hampir dan dengan masjid pada tiap-tiap hari. Lalu ia berzikir dan membaca Quran di tempat itu. Dan adalah halnya radhiyallahu an pada ketika bidayahnya, yakni pada permulaan menjalani ia akan jalan tariqat dan haqiqah, ia memakai pakaian yang indah-indah. Kemudian datanglah Tuan Syekh Syed Abdul Qadir Al-Jilani membawa baju jubah putih itu, padahal Tuan Syekh Syed Muhammad Saman dalam khalwatnya, maka dipakaikanlah oleh Tuan Syekh Syed Abdul Qadir Al-Jilani akan baju jubah putih, akan baju jubah itu kepada Tuan Syekh Syed Muhammad Saman. Maka cukuplah Tuan Syekh Syed Muhammad Saman dengan baju jubah putih itu hingga sekarang. Dan kelakuan Tuan Syekh Syed Muhammad Saman pada ketika itu ia menyembunyikan akan ilmunya dan amalnya, hingga datang kepadanya perintah dari Hadratir Rasul menyuruh untuk menzahirkan akan ilmu dan amalnya di dalam negeri Madinatul Rasul, seperti kezahiran matahari pada ketika tengah hari. Kemudian datanglah beberapa orang daripada beberapa negeri sebab mendengar kabar tentang Tuan Syekh Syed Muhammad Saman di dalam negeri Madinatul Rasul. Maka banyaklah orang yang datang dari beberapa negeri untuk mengambil tariqah kepadanya, dan orang yang datang kepadanya daripada raja-raja dan orang-orang kaya memberi hadiah kepadanya seperti emas dan perak dan yang lainnya. Manakala sampai hadiah itu kepadanya, maka dibagikannya kepada segala fakir dan miskin hingga habis tiada lagi tertinggal di dalam tangannya. Dan setengah daripada wasiat Tuan Syekh Syed Muhammad Saman radhiyallahu an, barang siapa membaca Allahumma ghafir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma rahmata sayyidina Muhammad, Allahumma sarmata sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh, niscaya ia termasuk jumlah martabat fadilat wali qutub. Dan lagi pula kata Tuan Syekh Syed Muhammad Saman radhiyallahu an, tidaklah naik pangkatku ini kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan sebab aku mengakalkan membaca doa ini pada tiap selesai salat subuh 4 kali berturut-turut dengan tiada disenangi dengan perkataan dunia. Dan lagi wasiat Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an, lazimkan oleh kamu hai segala muridku sembahyang 5 waktu berjamaah dan sembahyang Jumat, dan membanyakkan akan zikrullah wuduan wa asyiya, qiyaman wa qu'uda wa ala junubikum, dan melazimkan musyahadah dan wahdatul af'al dan wahdatul sifat dan wahdatul zat dan muraqabah, dan membanyakkan akan membaca Al-Quran dan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan membanyakkan akan istighfar dan menyampaikan hajat segala manusia, dan menolongi hamba Allah ketika mendapat kesusahan, baik kesusahan dunia atau kesusahan akhirah, karena segala yang tersebut itu sangat memberi bekas dalam hati dan menambahi kekuatan dalam mengerjakan segala ibadah, serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi setengah daripada perkataan Syekh Syed Muhammad Saman, barang siapa mengambil tariqat kepadaku serta diamalkannya, niscaya ia akan mendapat rasa majazub di dalam dunia ini, yakni diambil oleh Allah akal yang basyariah diganti dengan akal yang bangsa Rabbani, yakni diambil oleh Allah akan rasa punya wujud dan sifat dan af'al diganti dengan rasa adam mahdun, yakni adam semata-mata, yakni tidak punya wujud, sifat dan af'al, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang wujud hakiki. Tidaklah jikalau tidak didapatnya rasa majazub itu pada awal umurnya, niscaya akan didapatnya pada akhir umurnya sekalipun waktu hendak sakaratil maut. Lagi pula diluaskan oleh Allah akan rezekinya yang halal dengan nampak dan mujarrab. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Syed Muhammad Saman radhiyallahu an, alhamdulillah aku dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wali Allah selagi aku masih dalam perut ibuku serta aku dipeliharanya. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Syed Muhammad Saman, barang siapa makan makanan kami
maka masuk ia ke dalam surga, dan barang siapa masuk ke rumah kami atau langgar kami, niscaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Syahdan adalah nama Tuan Syekh Said Muhammad Saman itu adalah nama Tuan Syekh Said Muhammad Saman itu dari Lauhil Mahfuz, dan setengah daripada Wazir Mahdi menyebutkan yang demikian itu dalam kitab Tabaqat bagi As-Said Ahmad Syarnubi, maka lihatlah dalam kitab Tabaqatnya. Dan setengah daripada keramat Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman radhiyallahu an yang dikhabarkan oleh Muqran bin Abdul Mu'in dengan katanya, ketika aku berlayar ke negeri Hijaz, manakala sampai di tepi laut, aku lihat mega atau awan sangat hitam, kemudian turunlah angin topan hingga kepalku hampir karam, maka aku sangat takut sehabis-habis takut, maka aku berdiri di haluan kapalku, lalu aku berteriak sehabis-habis suaraku, ya Samad 3 kali, ya Mahdi. Maka tiba-tiba aku lihat ada 2 orang berjalan di atas air, datang ke kepalku, seorang memegang sebelah kanan dan seorang memegang sebelah kiri. Kemudian berhentilah angin topan itu dengan berkat 2 orang itu, serta sampailah aku ke negeri itu dengan selamat. Dan setengah daripada keramat Tuan Syekh Said Muhammad Saman radhiyallahu an yang telah dikhabarkan oleh Muhammad Sharif Asy-Syi'ab Al-Madani, ketika aku di Makkatil Musyarrafah, perempuanku hendak beranak. Dengan sangat susahnya dan hatiku sangat takut. Kemudian setelah habis ikhtiarku, aku baca Fatihah. Aku hadiahkan kepada Tuan Syekh Said Muhammad Saman hingga sampai kepada waj'al lana min kulli dhayqin faraja wa kulli hammin wa bala'in makhraja. Setelah aku hendak membaca sambungannya, tiba-tiba aku lihat Tuan Syekh Said Muhammad Saman hadir di hadapanku dan berkata kepadaku, ulangi olehmu beberapa kali. Maka aku ulangilah bacaan itu, dan beranaklah perempuanku dengan mudah berkat keramat Tuan Syekh Said Muhammad Saman radhiyallahu anhu. Maka inilah sebagian daripada keramat Tuan Syekh Said Muhammad Saman ketika lagi hidupnya, supaya suka orang mendengar hikayat keramatnya. Dan jikalau engkau hendak mengetahui akan keramat Tuan Syekh Said Muhammad Saman setelah wafatnya, maka semua itu tersebut di dalam kitab Manaqibil Kubra. Dan setengah daripada keramat Tuan Syekh Said Muhammad Saman yang didapat oleh Syekhuna wa wasilatuna ilallah al-arif billah Tuan Haji Muhammad Aqib bin Haji Hasanuddin di dalam negeri Palembang adalah fakir menanggung utang 1060 ringgit banyaknya, dan tidak ada satu jalan pun untuk melepaskan daripada utang fakir itu, dan fakir menanggung itu selama kurang lebih dari 3 tahun. Karena itu fakir tiada ada pikiran lain siang dan malam selain memikirkan utang itu sampai mengeluarkan air mata. Hingga pada suatu hari fakir menangis dan berkata, jikalau Syekh Said Muhammad Saman itu benar-benar kutub yang mempunyai keramat yang besar, niscaya Allah melepaskanku daripada utangku ini. Maka setelah itu belum sampai setahun daripada perkataan itu, sudah dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada utangku itu berkat keramat Tuan Syekh Said Muhammad Saman radhiyallahu anhu. Syahdan adalah Tuan Syekh Said Muhammad Saman itu dilahirkan pada tahun 1132 daripada hijratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinatul Rasul, dan diwafatkan radhiyallahu an itu pada tahun 1189 dari hijratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari Arbi'a 2 Dzulhijjah al-Mubarakah, dan dimakamkan di Baqi berhampiran dengan pekuburan segala istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu faedah, barang siapa melazimkan membaca manaqib Tuan Syekh Said Muhammad Saman pada tiap-tiap tahun sekali, serta bersama-sama orang banyak, dan membaca Al-Quran serta bertahlil dan bersedekah sekadar kemampuan, kemudian dihadiahkan pahalanya kepada Tuan Syekh Said Muhammad Saman, apalagi jika dikerjakan pada hari wafatnya, niscaya Allah akan meluaskan rezeki yang halal, dan lagi Allah akan menyampaikan segala hajatnya min umurud dunya wal akhirah. Ya, mudah-mudahan berkat dibacakan manaqib Tuan Syekh Said Muhammad Saman, segala dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa ibu bapak kita, jiran-jiran kita sekalian, dan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نتوسل بمن يتوسل إليك وبآله وأصحابه الذاكرين عليك وبمن تليت في هذا المحل آثاره ولحت على الحاضرين شموسه وأقماره أن توفقنا في الأقوال والأفعال لخلوص النيات وتبدل السيئات بالحسنات وأن تغسل ببرد عفوك دور نفوسنا وتنور بمشكاة معرفتك حنادس قلوبنا وتخفنا بألطافك الخفية عند نزول هذه اللذات وتطلق ألسنتنا بتوحيدك عند حلول الممات وكف عنا الجور والمظالم ولا تكف عنا كف الجود والمكارم وأمدنا اللهم بأنفاس هذا العارف الأكبر والبحر المحيط الأنور وأدخلنا في سلك جاه العظيم وبوئنا بمحبته جنة النعيم وانصر علينا به خلاع المواهب وهب لنا بحرمته عليك بلوغ المآرب ومنحنا بنفحات ذكرك وذكره الجميل وأربطنا لحشر أرواحنا مع الكمال في كل عصر وجيل واغفر اللهم لمن أسس هذا المكان السعيد ووالديه وأهله والتابعين لهم من كل صالح مجيد وجازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئة غفرانا وصل اللهم على خير الأنام وآله وصحبه البرة الكرام ما أصغت أذن لسماع ذكره القمل الأعلام وفاز بركوب جود الفضل في الميدان بحسن الختام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم برحمتك الحمد لله رب العالمين.